mempersembahkan serial Sandiwara Radio Putri Cadar Biru. Putri Cadar Biru. Kenapa kau menangis, Adik Tri? Kenapa? Apakah perkataanku salah? Ataukah aku telah membuatmu kecewa? Tidak. Tidak apa-apa, Kakak. Kakang Suwung tidak salah apa-apa. Hanya memang nasibku yang buruk, Kakak. Kakang, bagaimana jika ada orang yang akan membunuhku, Kakang? Dia harus berhadapan dengan aku. Dia adalah guru. Hah? Putri Cadar Biru, sebuah sandiwara radio penuh tragedi menegangkan di kalangan rimba persilatan yang dikobarkan oleh seorang dara jelita akibat cinta yang kandas sebelum terbang. Putri Cadar Biru, sebuah kisah menawan dengan latar belakang liku-liku perjuangan putra-putra Mataram dalam rangka mengusir penjajah Kompeni dari bumi Jayakarta. Kali ini memasuki episode ke-13 dengan judul Badai Melanda Gunung Putri. Naskah karya Suarso Yusi Samsidar, teknik dan montase Ine Elfriede, musik oleh Franz Harius dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang pertama ini menampilkan Ai sebagai Nini Tri, Rifki sebagai Kisuwung, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Saudara pendengar, dengan berangkatnya Putri Cadar Biru beserta dua dara pengawalnya, buntung kanan dan buntung kiri menuju Memputri, maka kini kita masuki episode baru yang berjudul Badai Melanda Gunung Putri. Bagaimanakah dengan keadaan Gunung Putri itu sendiri sebagai perguruan yang sedang terancam bencana? Matahari sudah hampir terbenam di balik puncak Gunung Putri ketika tampak seorang dara berperawakan sedang menyandang pedang panjang berjalan mengendap-endap di tepi hutan. Dara berparas manis itu adalah Nini Tri, murid ketiga Nini Susur. Lama benar Kakang Suwung belum muncul. Apakah dia ingkar janji? Atau mungkinkah terjadi sesuatu sehingga ia berhalangan menjumpaiku? Itu tidak boleh terjadi. Apapun yang terjadi, Kakang Suwung telah sepakat untuk menjumpaiku di tempat ini. Pada saat ini, untuk menerima barang ini lewat waktu yang dipastikan. Wah, bisa semua urusan jadi runyam. Dan akibatnya, guru pasti akan menjatuhkan hukuman berat kepadaku. Kalau sampai terjadi hal seperti itu, meskipun memohon-mohon, tak mungkin aku menghiraukan pemuda tolol itu. Atau biarlah akan kucoba memanggilnya dengan isyarat khusus. Begini terlambat. Biar nanti akan aku berikan hukuman. Maaf Adik Tri. Aku sudah berniat untuk pulang segera. Sebab aku pikir, apalah artinya menunggu orang yang tidak bisa dipegang janjinya. Tunggu Adik Tri.
Kalau tidak karena ada sebab yang sangat sungguh-sungguh, masakah aku akan terlambat? Maafkan Adik Tri. Aku benar-benar tak berdaya. Tak berdaya menghindari hambatan tadi. Dengar Kakang, memang minta maaf itu mudah. Dan membuat alasan sama tidak sulitnya dengan meminta maaf. Apakah orang pernah memikirkan orang lain yang menunggu sampai rasa layarnya bertambah panjang seperti angsa? Aduh, Adik Tri. Maafkan aku yang telah membuatmu menunggu terlalu lama. Tetapi ketahuilah Adik Tri, ibu guru yang biasanya hanya menemani guru di sanggar Pamujan saja, sekarang... Apa susahnya membuat alasan? Sungguh Adik Tri, bukan alasan yang aku cari-cari. Memang ibu guru tadi mendadak sekali mengadakan pemeriksaan di sekitar pekarangan perguruan. Bahkan sesana ulah kroda ditelitinya cermat-cermat. Seakan-akan mau dilaksanakan pertandingan adu silat di antara para murid tingkatan ketiga. Adik Tri, apakah aku harus bersumpah demi langit dan bumi? Untuk apa? Kalau memang itu yang kau inginkan, biarlah aku bersumpah. Aku sedang bersungguh-sungguh Adik Tri. Aku tak pernah berniat membuatmu kecewa. Ya sudah. Adik Tri, betulkah kau telah memaafkan aku? Adik Tri, betulkah? Adik Tri, terima kasih. Terima kasih. Apa yang harus kulakukan untukmu sebagai penebus kesalahanku itu? Katakanlah Adik Tri, katakan. Aku tak akan mungkin menolak, asalkan perbuatan yang bisa kulakukan. Sungguhkah itu Kakang? Sungguh. Katakanlah. Apakah aku harus membunuh iblis lembah cacat? Atau aku harus membendung lautan? Atau barangkali aku harus minum racun supaya kau percaya akan cintaku kepadamu? Kakang Suwung. Adik Tri, apa? Apa Adik Tri? Apa yang harus kulakukan? Janji Kakang ini seperti janjinya orang mabuk. Kalau benar-benar aku minta, pasti Kakang akan mengelak ketakutan. Tidak Adik Tri. Sungguh? Sungguh, pasti akan kupenuhi. Meskipun aku harus menyeberangi lautan api. Tapi tidak usah. Tidak usah Kakang. Paling-paling Kakang Suwung akan menolak. Bahkan mungkin akan memusuhi aku. Adik Tri, mana mungkin aku bertindak begitu gila. Tak mungkin aku akan menolak Adik Tri. Apalagi marah ataupun memusuhi Adik Tri. Ayo, katakanlah Adik Tri. Pasti aku akan memenuhi dengan segala senang hati. Tidak Kakang. Aku akan pergi. Adik Tri, tunggu. Kau belum mengatakan permintaanmu itu. Mengapa mau pulang lagi? Bukankah kau datang ini untuk menyampaikan usulmu itu? Bicaralah Adik Tri. Tunggu dulu. Tunggu. Bicaralah. Kenapa kau menangis Adik Tri? Kenapa? Apakah perkataanku salah? Ataukah aku telah membuatmu kecewa? Tidak. Tidak apa-apa Kakang. Kakang Suwung tidak salah apa-apa. Hanya memang nasibku yang buruk Kakang. Sekarang biarlah aku pergi Kakang. Loh, kenapa? Ada apa sebenarnya Adik Tri? Kenapa kau jadi kelihatan begitu bersedih? Kakang Suwung, sebenarnya minggu lalu aku berjanji akan datang hari ini untuk memberikan kepastian tentang pendirianku Kakang. Tetapi sekarang saudara Kakang, tak usah. Aku tak mau berkata apa-apa. Loh, tunggu Tri. Apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa sikapmu begitu berubah, Adik Tri? Sudah Kakang, sudah. Aku tidak ingin melibatkan Kakang. Aku tidak ingin melibatkan Kakang dalam kesukaran. Kesukaran apa? Hah? Adik Tri, bukankah kita sudah pernah berjanji bahwa susah senang akan kita tanggung bersama? Bahwa Adik Tri akan suka membagi duka denganku, dan aku akan merasa sangat bahagia karenanya. Mengapa sekarang begini? Sebenarnya apakah yang telah terjadi Adik Tri? Kakang, kalau aku katakan
Apakah Kakang Suwung tidak akan berubah? Mengapa harus berubah, Adiktri? Aku mencintaimu sampai ke sumsum. Walaupun langit runtuh atau bumi longsor sekalipun, tak mungkin cintaku tergeser sedikit pun, Adiktri. Apakah kau tidak mempercayai? Persoalannya bukan itu, Kakang Suwung. Kalau aku katakan, sudah pasti Kakang akan membenciku. Mustahil. Tidak mungkin aku bisa membencimu, Adiktri. Apapun yang terjadi, tak mungkin aku berbuat seperti itu. Adiktri, katakanlah, ada urusan apa? Kakang Suwung, betulkah hatimu begitu mulia, Kakang? Sudahlah, Adiktri. Jika kau menginginkan aku bersumpah, biarlah aku bersumpah. Aku bernama Suwung, murid tingkatan kedua Gunung Putri. Hari ini bersumpah, aku takkan membenci Adiktri, walau apapun yang terjadi. Dan aku bersumpah, akan memenuhi permintaan Adiktri dari Pringgading. Walaupun andai kata aku diminta membunuh diri sekalipun. Adiktri, sumpah seorang lelaki adalah seumpama kuda yang lepas tambatan, tak mungkin ditarik kembali. Sudahkah Adiktri puas? Percaya kepadaku? Cukup Kakang Suwung. Untuk apa aku minta Kakang membunuh diri? Kalau Kakang mati, aku ikut siapa, Kakang? Kakang, bagaimana jika ada orang yang akan membunuhku, Kakang? Dia harus berhadapan dengan aku. Dia adalah guru. Hah? Kenapa bisa terjadi begitu, Adiktri? Kenapa gurumu hendak membunuhmu? Apakah kau telah berbuat dosa terhadap Pringgading? Iya, Kakang. Aku telah tidak setia kepada perguruan. Dan kedatanganku kali ini, aku hanya ingin berpamitan, Kakang. Aku... Berpamitan bagaimana, Adiktri? Meskipun kau tidak setia, tidak seharusnya gurumu menghukum mati atas dirimu. Tidak, Adiktri. Biarlah aku akan menjumpai Kakang Embok Nini Susur untuk mintakan pengampunan atas dirimu. Itu tidak perlu, Kakang. Tidak perlu bagaimana, Adiktri? Hukuman mati itu memang sepantasnya dijatuhkan atas diriku, Kakang. Seorang murid yang tidak setia terhadap perguruan. Kau mau menerima hukuman mati itu, Adiktri? Kau gila. Iya. Apa boleh buat, Kakang? Andai kata aku ingin tetap hidup juga, akibatnya aku akan selalu menjadi buronan perguruan. Nah, lebih baik aku terima hukuman mati itu, Kakang. Dan urusan selesai. Dan Kakang, aku pamit kepadamu, Kakang. Tidak, Adiktri. Mana ada urusan gila-gilaan seperti itu? Tidak. Adiktri, aku ingin tahu kesalahan apa yang membuat kau pantas dihukum mati. Tidak, Kakang Suwung. Itu adalah urusan dalam Pringgading. Orang luar tidak layak mencampuri. Apalagi urusan ini adalah urusan antara guru dan murid. Jangankan hanya hukuman mati sekali, Kakang. Andai kata ada hukuman mati 2 kali sekalipun, guru berhak berbuat demikian atas diriku, Kakang. Omong kosong. Mana ada urusan gila seperti itu? Katakanlah, Adiktri, apa kesalahan ataupun dosamu terhadap Pringgading sehingga kau harus dihukum mati? Katakanlah, Adiktri. Biarlah aku yang akan mohonkan ampun kepada Kakang Embok Nini Susur dengan memandang persahabatan Gunung Putri dan Pringgading selama ini. Mudah-mudahan permohonanku bisa mencairkan hati gurumu. Percuma saja, Kakang Suwung. Memang sudah nasibku harus mati. Aku baru menemukan orang yang kukasihi dengan sepenuh hati. Ya, apa boleh buat, Kakang? Sebenarnya, memang aku sendiri pun menganggap tak perlu mendapatkan ampunannya. Dan Kakang Suwung, aku datang menemui Kakang bukan untuk minta pembelaan Kakang. Semata-mata hanya karena aku ingin pamitan kepadamu, Kakang.
Adik Tri, mengapa? Mengapa kau berbuat seperti itu, Adik Tri? Bicaralah, Adik Tri. Kau telah buat hatiku seperti disayat-sayat. Bicaralah. Meskipun belum resmi, tetapi aku telah menganggap kau adalah tunanganku, calon istriku. Kau, Adik Tri. Memang sudah nasib, Kakang. Sudah nasibku yang memang buruk. Kakang tidak usah ikut campur. Biarlah nasib malam itu. Aku sendiri akan menanggungnya, Kakang. Oh, tidak. Hidup mati aku ingin bersama-sama. Jangan, Kakang. Kakang tidak boleh mati. Kakang adalah palang daya Gunung Putri. Jika terjadi sesuatu atas diri Kakang, pasti guru Kakang akan sangat berduka. Sudahlah, Kakang. Memang ini adalah nasib malangku. Itu pasti mereka, Kakang. Mereka siapa? Adik Catur dan para murid Pringgading yang lain. Mereka datang untuk menagih janjiku, Kakang. Janji apa, Adik Tri? Aku siap dipajung apabila telah berpamitan denganmu, Kakang. Waktuku sudah habis, Kakang. Kesempatanku sudah tidak ada lagi. Kedatangan adik Catur, adik Panca dan yang lain, pertanda hukuman harus segera dilaksanakan. Wanita yang datang ini, murid Pringgading, yang membawa genta kuningan di tangannya itu, pasti yang bernama Nini Catur. Di belakangnya, yang berjalan dengan menundukkan kepala itu, mungkin ini Panca. Apa maksud membawa genta kecil itu? Kakang Tri, aku membawa... Cukup. Aku sudah tahu. Tidak usah kau katakan adik Catur. Genta pungkasan. Itu menandakan bahwa saat menjalani hukuman sudah hampir tiba, bukan? Tapi... Apakah masih ada tetapinya, Kakang Tri? Baiklah. Aku akan terima hukuman adik Catur. Adik Catur, di mana kalian akan melaksanakan hukuman itu? Hal itulah satu-satunya kemurahan dari guru. Kau boleh memilih tempat di mana kau sukai untuk menjalani hukuman pancung itu. Aku hanya sekedar menjalankan perintah. Harap jangan salah paham. Tidak. Kau tidak salah, adik Catur. Memang nasibku harus terima mati dengan menjalani hukuman pancung. Adik Catur, aku minta hukuman itu dilaksanakan di sini, di depan Kakang Kalau Suwo. begitu, biarlah aku bunyikan genta ini, Kakang Bo. Kalau memang sudah tidak ada keinginanmu yang lain. Ya, bunyikanlah. Tunggu. Kedosaan apakah? Salah apakah yang membuat adik Tri harus menjalani hukuman mati? Apakah dia telah mengkhianati perguruan? Atau menjadi murid murtad yang melanggar larangan perguruan? Dalam hal ini, terpaksa aku minta maaf. Kami tidak bisa membuka rahasia perguruan kecuali... Kecuali apa? Adik Catur, tolong jelaskan. Kecuali kalau Kakang Suwung bukan orang luar Pringgading. Tapi kenyataannya, Kakang tidak punya ikatan ataupun hubungan apa-apa dengan Pringgading. Jadi terpaksa kami harus menjalankan perintah perguruan, Kakang. Tunggu. Kakang Suwo, terima kasih atas niat baikmu. Sesungguhnya kesulitanku ini tidak akan mungkin bisa dihindari, Kakang. Omong kosong. Adik Catur, adik Panca dan kalian para murid Pringgading. Tadi kau katakan bahwa aku tidak bisa ikut campur urusan dalam Pringgading, kecuali jika aku bukan orang luar Pringgading. Baiklah, aku bersumpah bahwa aku akan mengawini adik Tri. Dan saat ini, melalui kalian, harap disampaikan kepada guru kalian bahwa aku melamar adik Tri. Kakang Suwo, bagaimana dia mau begitu? Kakang Suwo. Kalau begitu, persoalannya jadi lain. Tetapi bagaimana dengan Kakang Tri sendiri? Apakah dia setuju lamaran Kakang Suwung? Adik Tri, aku mohon, lamaranku jangan ditolak. Kakang Suwo, nanti kakak akan menyesal seumur hidupmu, kakak. Karena kakak menolongku. Mengapa aku harus menyesal? Andai kata aku harus menebus dengan jiwaku, aku takkan menyesal, adik Tri. Bagaimanapun juga, tak mungkin aku mengizinkan orang menjatuhkan hukuman mati terhadap adik Tri. Nah,
silakan adik catur dan kalian semua agar tolong sampaikan permohonanku ini kepada guru kalian. Selesai ini, aku akan menghadap sendiri kepada Kakang Embok Nini Susur. Baiklah Kakang Suwung. Dengan memandang nama besar Gunung Putri, kami akan segera kembali melaporkan hal ini kepada guru. Tetapi harap Kakang ketahui bahwa keputusan bisa tidaknya Kakang Tri diampuni itu semata-mata berada di tangan guru. Kakang Suwung, aku takut Kakang akan menyesal nantinya. Tidak Adik Tri. Kenapa aku harus menyesal? Paling-paling juga taruhannya adalah nyawaku. Bagiku, apa perlunya lagi aku hidup? Kalau menolong orang yang sangat kusayangi saja aku tak mampu. Adik Tri, apakah Adik Tri seperti tidak tahu perasaanku? Kakang Suwung, sungguh engkaulah pria pelindungku, gantungan hati dan jiwaku. Melihat adegan yang penuh duka bercampur dengan asmara itu, di mana Nini Tri merangkul tubuh Suwung sambil bersimpuh, gadis-gadis murid Pringgading itu segera berlalu. Kakang, Kenapa Adik Tri? watak guru sangat keras. Aku khawatir Kakang akan dimusuhinya. Adik Tri, kau tahu betapa rasa cintaku kepadamu. Aku tahu, Kakang. Tidak ada kekuatan apapun di dunia ini yang akan bisa memisahkan kita. Kau tak perlu khawatir, Adik Tri. Aku akan membelamu dengan seluruh jiwa ragaku. Adik Tri, Iya, Kakang. sebenarnya kesalahan apakah yang telah kau lakukan terhadap Pringgading sehingga gurumu begitu marah kepadamu? Kakang, aku tak sanggup mengatakannya. Tidak. Aku sudah mengajukan lamaran. Berarti antara kau dan aku tak boleh menyembunyikan rahasia apa-apa. Tapi Kakang, lamaran Kakang kan belum tentu diterima. Diterima atau tidak, kau tetap harus jadi istriku. Betulkah itu, Kakang? Dengan cara apa agar kau percaya pada perkataanku, Adik Tri? Ih, Maaf. Coba, Adik Tri, jelaskanlah. Kesalahan atau dosa apa yang telah kau lakukan terhadap perguruanmu? nanti Kakang marah. Aku bersumpah, Adik Tri. Aku takkan marah kepada orang yang menjadi ratu di hatiku. Urusannya sangat rumit. Dan mungkin akan menyinggung perasaanmu, Kakang. Ya, berkisahlah terus. Aku akan mendengarkan selalu. Paras ayu Nini Tri yang berurai air mata itu tampak redup sayu, membuat Ki Suwung yang baru pertama kalinya mengenal cinta terpesona penuh kagum. Apakah Kakang tahu bagaimana hubungan guru dengan putra tunggal Gunung Putri yang sekarang telah menduda itu, Kakang? Apa? Menduda apa? Kakang begitu? Kakang, siapa yang membuat Kakang melamun sih? Tidak. Kalau aku pernah melamun, juga melamunkan si cantik yang ada di pangkuanku ini. Ayolah, teruskan penuturanmu. Tapi janji ya, Kakang. Janji? Boleh. Janji apa? Kakang tidak boleh melamun lagi. Iya, aku berjanji. Sungguh, aku pasti tidak melamun lagi. Kakang juga janji tak akan marah. Iya, aku janji tak akan marah.
begini lama, aku tidak melihat kemunculan Kakang Sawang. Kenapa tiba-tiba kau mengingat dia? Apakah... Bukan begitu, Kakang. Setelah aku mendapatkan cinta orang yang aku sayangi, masakah aku mengingat orang lain? Tetapi nama Sawang dan Suwung kan biasanya selalu ada bersama-sama, Kang. Oh, begitu. Sudah lebih 2 pekan, Kakang Sawang mendapat tugas dari guru untuk pergi ke Jayakarta, guna membantu gerakan para putra Jayakarta. Seluruh kawasan perguruan ini saat ini berada dalam pengawasanku. Syukurlah kalau begitu. Terus, lanjutkan ceritamu, Adik Tri. Takkan mungkin ada orang lain yang akan mengganggu keberadaan kita di tempat ini. Baiklah. Sejak sama-sama remaja, antara guru dan pendekar Grojogan Sewu itu terjalin hubungan cinta. Tetapi orang tua pendekar Grojogan Sewu tidak pernah merestui. Iya. Iya. Aku juga sedikit banyak mengetahui hal itu. Apakah maksud gurumu setelah Denmas pendekar kini menduda hendak menjalin hubungan cinta kasih seperti dulu lagi? Betul, Kakang. Tapi dari berbagai peristiwa, tampaknya guru makin kehilangan harapan. Oleh karena itu, guru memberikan tugas kepadaku untuk... Untuk apa, Adik Tri? Agar aku berusaha membuat guru Kakang jatuh kasihan kepada guruku. Adik Tri, bagaimana caranya itu? Guru bukan orang yang bisa dibujuk ataupun dirayu. Itulah sebabnya, Kakang. Maka aku memilih menerima hukuman mati daripada harus membuat guru Kakang merasa kecewa. Tapi Adik Tri, urusan hukuman mati bukanlah urusan kecil. Bagiku, kematianmu adalah kematianku pula. Maka kalau memang guru melihat jalan keluar untuk itu, silakan katakan, Adik Tri. Siapa tahu... Kakang, di antara sekian banyak ketakutanku, takut pada ancaman hukuman mati dari guru, takut pada kemarahan gurumu mungkin, maka yang paling aku takuti adalah jika... Jika apa, Adik Tri? Jika aku sampai salah bertindak dan kau membenci aku, Kakang. Adik Tri, aku telah mempunyai rumah sendiri. Bagaimana kalau kita berbicara di sana saja? Jangan, Kakang. Untuk apa aku penuhi keinginanmu itu, Kakang? Kalau besok atau lusa, aku pun harus menjalani hukuman mati. Tidak. Kau tak boleh mati, Adik Tri. Cobalah kau katakan. Jalan keluar apa yang bisa membuat kau terbebas dari hukuman mati? Kakang. Apakah kau tidak percaya, Adik Tri, bahwa aku akan bisa membebaskanmu dari hukuman mati? Adik Tri, aku sayang padamu. Aku percaya, Kakang. Tapi yang itu, Kakang harus menunggu dulu. Baru Kakang akan mendapatkan seluruhnya dariku. Apakah yang harus kulakukan, Adik Tri? Katakanlah. Guru mempunyai obat pengasihan, yaitu sejenis bubuk ramuan yang bisa membuat hati orang luluh dan kasihan, juga hilang benci, bahkan jadi menyayang. Dan obat itu, kalau bisa harus terminum oleh gurumu, Kakang. Cuma obat pengasihan, Adik Tri? Itu urusan kecil. Kalau hanya obat pengasihan saja,
Adik Tri, mengapa kau tidak bicara sejak kemarin-kemarin? Sehingga kau tidak harus menerima kemarahan gurumu. Waktu itu aku khawatir Kakang marah besar. Kalau sampai terjadi demikian, kecuali aku akan mendapat hukuman guru. Aku lebih takut lagi kalau Kakang sampai membenciku. Itu tak mungkin terjadi. Tak mungkin, Aditri. Mana mungkin aku memarahi Dara Ayu seperti ini? Aku sendiri tak dapat membayangkan bagaimana kalau aku kehilangan kau, Aditri. Kakang, sabar dulu. Nanti juga untuk siapa lagi jiwa ragaku ini, Kakang? Mana obat pengasihan itu, Aditri? Barangkali kalau sudah kuberikan obat itu kepada guru, aku baru akan mendapatkan segala-galanya. Itu pasti, Kakang. Kakang pasti akan mendapatkan seluruhnya. Bahkan aku akan menjadi abdimu untuk seumur hidupmu, Kakang. Ini dia bubuk itu. Wow, hanya sejumput bubuk warna putih seperti ini. Kau tidak bawa apa-apa, Adik Tri? Seperti tepung ubi kayu? Memangnya racun yang biasanya baunya busuk atau tajam menusuk hidung. Namanya juga cuma obat pengasihan, Kakang. Adik Tri. Iya, Kakang. Kau tidak boleh meracuni guru. Dia adalah dewa penolongku. Aku dan Kakang Sawang adalah kakak beradik yatim piatu dari desa Limbangan yang sewaktu itu terkurung banjir Kali Comal. Karena belas kasihan guru, kami berdua bisa hidup sampai sekarang. Jadi benar bukan racun, Adik Tri? Kakang Suwung. Guru sendiri juga bukan orang gila, Kakang. Mana mungkin guru mencelakai orang yang ingin dijadikan mertuanya? Lagi pula, aku pun tidak mau menyusahkan Kakang. Iya. Atau baiknya begini saja, Kakang. Mari kita coba, kita jajal. Kita berikan bubuk ini kepada seekor kucing. Nah, kalau binatang itu mabuk, apalagi mati, Kakang boleh langsung gebuk mati aku. Gebuk mati? Itu tidak usah, Adik Tri. Kalau memang bubuk obat pengasihan ini berbahaya, cukup asal tidak kuberikan kepada guru. Kan Adik Tri tidak apa-apa. Aku tidak usah kehilangan siapa-siapa. Terima kasih atas kemurahan hatimu, Kakang. Iya. Tunggu sebentar. Aku akan menangkap kucing dan membawanya kemari. Guru, legakanlah hatimu. Pemuda tolol bernama Subung ini telah tunduk kepada perintahku. Rasanya akan segera terkabul keinginanku untuk dapat menghancurkan perguruan Gunung Putri. Dan sesuai dengan janji guru, aku akan segera jadi pewaris perguruan Pringgading. Oi, mari Adik Tri. Kucing ini kita bikin mainan. Mari, Kakang. Kucing yang baik. Mudah-mudahan yang terjadi tepat seperti apa yang dikatakan oleh guru. Bubuk obat itu hanya berpengaruh terhadap makhluk atau siapa saja yang memiliki tenaga dalam. Mana ada kucing yang punya tenaga dalam? Mudah-mudahan. Kucing, minum obat bubuk pengasihan ini ya. Tetapi jangan kau lantas kurang ajar. Kau tak boleh jatuh cinta kepada Putri Pringgading yang sudah jadi kekasihku. Itu. Nah, ya. Dalam beberapa saat, berdebur jantung kedua muda-mudi itu memperhatikan akibat kerja obat bubuk pengasihan pemberian Ningtri. Dan apakah yang terjadi? Ternyata kucing itu duduk dengan kaki kanannya menggaruk-garuk telinga, seakan-akan tak pernah terjadi suatu apapun atas dirinya. Dari gerak-gerikan pandangan mata kucing itu, nyatalah bahwa obat bubuk pengasihan itu tidak berpengaruh sama sekali terhadap binatang itu. Tepat seperti apa yang dikatakan oleh... Apa katamu, Adik Tri? Tidak. Maksudku, Kakang, andai kata kucing itu bisa bermain sandiwara dan ia pura-pura kelengar, wah, entah bagaimana nasibku saat ini. Kau ini bisa saja membuatku deg-degan. Mana ada sih kucing bisa bermain sandiwara?
Adik Tri. Oh ya, Adik Tri, Ya, Kakang. mari kita pergi ke pondokku. Tapi Kakang. Aku tahu, tidak usah khawatir. Sementara aku pergi memberikan minum obat ini, apakah kau mau berdiri saja di sini? Hah? Seperti orang tolol. Oh iya, mari Kakang. Tunggu. Kucing ini mau dikemanakan, Kakang? Kenapa jadi memikirkan kucing? Apakah kau sudah jatuh cinta kepadanya? Hah? Ya, Adik Tri. Hah? Tentu saja. Kakang, dia telah menolong aku, meyakinkan Kakang akan kebenaran obat bubuk pengasihan itu. Kakang, meskipun bubuk obat itu tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap gurumu, tetapi dalam memberikannya harus sangat berhati-hati, Kakang. Karena Paman Kiai Ageng Braja adalah bintang kejurannya rimba persilatan. Hal semacam itu, Adik Tri tidak usah mengajariku. Aku lebih mengenal guruku daripada orang lain. Tenang. Syukurlah. Aku hanya sekedar mengingatkan saja. Ayo. Kemana? Ke pondokku. Kau tidak mau? Mau. Deh, jangan marah, Kakang. Maksudku, sementara aku mengusahakan obat ini agar diminum oleh guru, kau tetap berada dalam pondokku. Jika kau berada di luar saja, aku khawatir ada murid-murid tingkatan ketiga yang melihatmu. Dan akibatnya, urusan akan jadi runyam. Baiklah, Kakang. Aku mengerti. Nah, tinggallah di sini dulu. Aku akan pergi. Hup. Kakang, berhati-hati loh. Sudah lewat 6 candra, Kiai Ageng Braja selalu mengasingkan diri dalam sanggar Pamenengan, yakni sebuah bangunan kecil sederhana yang terdiri dari 2 ruangan. Ruangan depan berisi sebuah meja kayu harum dengan sebuah kendi air yang terletak di atasnya. Kendi itu airnya selalu diganti oleh Ki Sowung setiap hari. Isi kendi itulah barang satu-satunya yang suatu waktu mengisi perut Kiai Ageng Braja. Ke dalam kendi ini akan kucampurkan obat bubuk pengasihan ini. Toh tidak akan berakibat apa-apa, kecuali guru jadi sayang kepada Nini Susur. Tapi bagaimana kalau guru menyadari perbuatanku? Tidak mungkin. Setiap hari, diminum atau tidak, memang air kendi ini selalu aku ganti. Bubuk obat pengasihan seperti ini tidak berwarna dan tidak berbau. Tidak akan menimbulkan perubahan apa-apa pada air kendi. Jadi mustahil akan menimbulkan kecurigaan guru. Suwung. Kaulah guru. Ada perintah apakah guru? Kenapa kau seperti gugup? Tidak guru. Kaulah sedang mengganti air kendi. Apakah Sawang belum juga datang, Suwung? Belum guru. Anak Anusa juga belum muncul? Belum guru. Jadi Melihat kemunculan Kiai Ageng Braja ke ruangan depan, Ki Sowung seakan-akan melihat munculnya seorang malaikat. Seorang pria 50 tahun yang tinggi dan perkasa, dengan seluruh rambut putih bagai kapas. Wajahnya kemerah-merahan, bersinar-sinar matanya seakan dapat menembus ulu hati muridnya. Dengan serta-merta, Ki Sowung merasakan dosa setinggi gunung dan rasa penyesalan yang bagaikan menyumbat pernafasannya. Suwung, kenapa kau tampaknya ada sesuatu yang mengganggu pikiran? Tidak guru. Murid khawatir telah membuat guru kecewa bahwa pelayanan murid selama ini kurang berkenan. Kau ini Suwung. Di dunia ini, aku hanya memiliki 3 orang murid. Anak Anusa dan kalian Sawang dan Suwung yang sudah kuanggap sebagai anak sendiri. Nah, andai kata ada sedikit kekurangan atau kelalaian dalam perhatianmu selama ini, ketahuilah
gurumu ini bukan orang yang kemaruk pelayanan, kemaruk penghormatan dan sebagainya. Apalagi memang selama ini kaulah yang selalu menemani aku di sanggar Pamujan ini. Iya. Justru dengan ketelatenanmu melayani aku berbulan-bulan ini, aku telah berhasil menggubah sebuah ilmu silat yang merupakan rangkuman hasil pemikiranku yang sebenarnya hampir tidak masuk akal. Aku ingin sekali menciptakan sebuah ilmu bela diri yang bisa menghindarkan pembunuhan. Memang hampir tidak masuk akal. Bagaimana mungkin ada ilmu silat yang bisa menghindari pembunuhan? Sedangkan hakikat ilmu silat itu sendiri adalah memukul atau dipukul, melukai atau dilukai, membunuh atau dibunuh. Guru, ciptaan itu memang luar biasa, Guru. Mudah-mudahan jangan minum. Jangan minum. Obat bubuk pengasihan itu telah kucampurkan ke dalam kendi. Kalau sampai guru minum, mudah-mudahan. Meskipun hanya obat bubuk yang hanya membuat guru menaruh kasih sayang kepada Nini Susur, akan tetapi kalau sampai guru merasakan suatu keanehan atau sesuatu yang luar biasa dalam air kendi itu, mudah-mudahan guru adalah orang paling berbudi. Mudah-mudahan. Jangan minum. Kenapa kau Suwung? Badanmu agak gemetaran tampaknya. Tidak, Guru. Kenapa? Udara di luar sangat dingin dan mudah-mudahan guru tidak minum. Mudah-mudahan. Ampunkan aku. Ampun. Mudah-mudahan jangan minum. Aku berdosa. Mengapa aku campurkan bubuk obat itu ke dalam kendi minuman guru? Meskipun hanya sekedar bubuk pengasih. Iya. Memang pada musim kemarau seperti sekarang ini, Suwung, kadang-kadang dinginnya udara sangat menggigit. Suwung, kau sudah tukar isi kendi ini? Aku mau minum. Guru. Bersamaan dengan dijangkaunya kendi itu oleh tangan Kiai Ageng Praja, serasa hampir putus jantung Ki Suwung dari tali gantungannya. Saudara pendengar, minumkah Kiai Ageng Praja sebagaimana biasanya bila ia beristirahat dari semedinya? Dan mungkinkah guru besar itu menyadari ada sesuatu yang tercampur dalam air kendi itu? Apa pula yang akan terjadi? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Putri Cadar Biru dalam episode ke-13 dengan judul Badai Melanda Gunung Putri. Sampai jumpa.